Doa rosario yang kami dan Suster Bernardin bacakan membantu arwah itu kembali ke pemukiman jenazah di Ketekesu, Tanah Toraja. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan bawakan lagi kisah tentang horor, spiritual, supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, kawan-kawanku, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat untuk buat kontennya. Oke, untuk cerita kali ini aku akan menceritakan lagi cerita tentang supranatural yang mana terjadi di Tanah Toraja. Untuk menyingkat waktu kalian, kita langsung masuk saja ke videonya. Menjelang tengah malam, di rumah Red di pinggiran kota Makale, Tanah Toraja, yang semulanya sunyi senyap, tiba-tiba riuh. Terdengar suara jeritan anak perempuan, yang mana mereka tidur di lantai 2 dengan meminta tolong. Saya yang tidur di lantai bawah mencari tahu apa yang terjadi di lantai 2. Oh, katanya ada anak yang kesurupan. Ketika saya di lantai 2, teman-temannya sudah menggotong Florentina yang meronta-ronta ke aula tempat saya memberikan pelatihan jurnalistik selama 3 hari untuk sekitar 40 remaja. Mereka datang dari sejumlah paroki Keuskupan Agung Kota Makassar, terutama yang berasal dari Tanah Toraja. Pelatihan dilakukan di sebuah rumah retreat di pinggir kota Makale, Tanah Toraja. Lokasinya agak jauh dari tempat pemukiman penduduk. Selain bangunannya terdiri dari aula dan kamar-kamar 2 lantai untuk peserta retreat, ada pula susteran yang agak terpisah. Di bagian depan ada kapel dan kantor. Beberapa temannya sudah mengerubuti Florentina. Ada yang memegangi tangannya dan ada juga yang memegang kakinya. Ada pula yang merangkul badannya. Mereka bilang anak itu meronta-ronta dengan tenaga yang sangat kuat. Dia mau keluar meloncat lewat jendela. Untungnya dia tidak bisa membuka jendela yang terkunci itu. Kami hanya memegangi Florentina dengan kuat-kuat. Ada yang menyarankan kami untuk berdoa. Namun, doa apa yang manjur untuk mengobati orang yang kesurupan? Doa Bapa Kami atau doa rosario? Kami hendak membacakan doa rosario. Dari mulut Florentina keluar kata-kata yang saya tidak tahu artinya. Kata teman-temannya, arti dari kata itu adalah saya mau pulang. Dia terus meronta. Dari mulutnya keluar kata-kata saya mau pulang dalam bahasa setempat. Setahu saya, Florentina bukan berasal dari Makale. Dia utusan kaum muda dari Katolik Rantepao. Kata temannya, dia tidak bertutur bahasa seperti orang Toraja di Makale. Sesaat kemudian, datang Suster Bernardin yang mengelola rumah retret itu. Suster, walaupun bukan orang Toraja, tapi sudah tugas lama di daerah itu. Dia bisa mengerti apa yang diucapkan anak yang kesurupan itu. Tidak lama kemudian, Suster Bernardin datang. Dia langsung duduk berlutut di samping Florentina dan bertanya, mau pulang kemana? Florentina tidak menyebutkan tempatnya, tapi menunjuk jendela yang mengarah ke selatan. Suster Bernardin bilang kalau nanti diantar pulang sama teman-temannya lewat doa rosario.
Tapi raut muka Florentina menunjukkan rasa kaget dan marah. Tapi Suster Bernardine tak menggubrisnya. Setelah itu, Suster Bernardine melepaskan pegangannya dan menanyain beberapa anak-anak yang ada di situ. Florentina pernah kemana saja selama ikut pelatihan. Ada yang menceritakan bahwa siangnya mereka mengunjungi Ketekesu, objek wisata tempat pemakaman purbakala di Tanah Toraja. Mereka ke lokasi itu untuk membuat laporan jurnalistik sebagai tugas dari pelatihan. Mereka menceritakan kembali kronologinya. Ketika saat berada di Ketekesu, Tanah Toraja, begini ceritanya. Menjelang sore, ketika mulai gerimis, teman-temannya mengajak turun dan pulang ke rumah retret. Namun, Florentina justru naik ke atas. Di sana memang masih banyak tulang dan tengkorak yang dijajarkan di cerukan batu karang tebing yang menghadap ke lembah. Kata mereka, Florentina bersemangat sekali melihat tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak itu yang disimpan sampai ke ujung dan paling atas. Teman-temannya ada yang ketakutan, ada juga yang merinding melihat tengkorak dan tulang manusia yang berserakan. Lain halnya Florentina, ada yang memperhatikan dari bawah bahwa dia juga memegang-megang tengkorak itu. Cukup lama Florentina mengadakan reportase di tempat pemakaman itu. Teman-temannya menunggunya di bawah sambil melihat-lihat barang toko souvenir. Sebelum maghrib, Florentina sudah sampai ke bawah. Dengan bangga, dia menceritakan bahwa di atas banyak tulang dan tengkorak. "Saya punya banyak foto," kata Florentina. Di perjalanan pulang, tidak ada tanda-tanda yang aneh. Sampai di kamar, dia langsung mengambil laptop dan menuliskan reportasenya tanpa mandi atau ganti pakaian dulu. Tugasnya adalah membuat feature wisata. Dia memilih mengunjungi Ketekesu sebagai destinasi wisata yang cukup terkenal di Tanah Toraja. Ketekesu adalah nama sebuah kampung di mana kuburan purbakala berada. Di sana ada tempat penyimpanan jenazah yang masih utuh dengan lengkap pakaiannya. Tapi banyak pula tulang dan tengkorak yang dijajarkan di ceruk tebing yang tinggi. Pengunjung bisa melihat dari dekat lewat tangga di pinggir tebing itu. Di bagian bawah ada beberapa rumah yang kelihatan mewah. Di dalam rumah disimpan jenazah orang kaya atau orang terpandang di masa kehidupannya. Jenazah itu masih utuh, lengkap dengan pakaiannya. Bagian atas tebing ada beberapa gua yang menyimpan tulang dan tengkorak. Makin ke atas, tulang dan tengkorak dijajarkan begitu saja di cerukan karang tebing di lokasi itu. Lokasi itu tidak jauh dari kota Makale. Setelah mendapatkan informasi itu, Suster Bernardine menduga Florentina sudah kemasukan dari Ketekesu. Dia mendekati Florentina yang masih meronta-ronta. Suster menanyakan siapa namanya. Suaranya kurang jelas, tapi saya bisa mendengar dia menyebut Arwah atau Arwah. Setelah itu, Suster Bernardine menyapanya dengan nama itu. "Arwah mau pulang?" Florentina mengangguk. "Oke ya, kita antar bersama-sama untuk pulang. Ya Arwah, pulang kemana?" tanya Suster Bernardine lagi. Kembali, Florentina hanya menunjuk jendela. Suster masih sempat bercanda. "Kalau mau pulang, jangan lewat sana. Itu jendela. Nanti kamu bisa jatuh. Kita antar lewat tangga, terus lewat doa rosario ya." Florentina mengangguk mengarahkan pandangannya ke kita semua yang ikut menungguinya dari belakang. Saya
tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saya pernah dengar, siapa tahu air suci bisa membantunya. Ketika saya sampaikan kabar tersebut, Suster Bernardin meminta seorang anak untuk mengambil air suci di kesusteran. Suster itu masih mencoba dialog dengan arwah yang memasuki Florentina. Saya terima air suci dan saya percikan ke tubuh Florentina. Matanya melotot melihat saya. Dia terus mengawasi gerak-gerik saya. Dia juga meronta kuat-kuat, seolah ingin melepaskan dirinya dari pegangan teman-temannya. Dia berteriak sekeras-kerasnya, "Pulang! Pulang! Pulang!" Suster Bernardin meresponnya dengan lembut, "Arwah, mau pulang ya? Ayo kita antar ramai-ramai ya. Nanti kita antarnya dengan doa rosario bersama." Suster mengajak kami semua yang ada di sana untuk membacakan doa rosario. Kami semua bergegas mengambil rosario sebagai alat untuk membacakan doa rosario. Doa rosario adalah rangkaian doa yang cukup panjang. Ketika sampai di bagian "Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan Pencipta langit dan bumi", tatapan Florentina menjadi lembut. Dia tidak meronta apalagi melawan. Ketika doa rosario yang kami bacakan sampai di bagian tengah, Florentina menangis. Suster berbisik, "Arwah, mau ikut doa rosario?" Florentina menggelengkan kepalanya. Kami melanjutkan doa rosario itu. Setelah berhenti beberapa detik, ketika melihat reaksi Florentina, kami berdoa rosario dengan pelan-pelan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Salah satu bagian dari doa rosario adalah Salam Maria 10 kali per bagian. Ketika kami sampai di doa kelima, tubuh Florentina seperti kehilangan bobotnya. Teman-temannya melepaskan pergelangannya lalu menyandarkan kepala Florentina. Florentina kelihatan tertidur pulas. Suster Bernardin bilang bahwa yang masukin Florentina sudah pulang. Teman-temannya merasa lega. Mereka masih menungguin Florentina yang tertidur sampai jam 4 pagi. Teman-temannya menyodorkan air putih untuk diminum. Lalu, Florentina hanya meneguk 2 kali saja. Setelah itu, kami semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Saya kembali ke kamar saya di lantai 1, dan para peserta pelatihan kembali ke kamarnya masing-masing. Di hari ketiga, memang ditugaskan untuk membuat tulisan berdasarkan liputan di lapangan. Topiknya adalah destinasi wisata yang ada di kota Makale, Tanah Toraja. Mereka harus mengunggah tulisannya sebelum jam 12 malam. Rencananya, jam 4 pagi, saya bangun untuk memeriksa laporan mereka semua, lalu memberikan evaluasi sebelum jam 8 pagi. Begitu membuka laptop, kursor komputer saya langsung menuju nama Florentina. Setelah saya baca, tulisan Florentina memang bagus, lengkap, dan hidup. Dia menulis seperti membuat cerpen, detail, dan sesekali muncul seolah-olah dia mengutip dari narasumber. Setelah saya perhatikan, dia seperti menjelaskan dari beberapa pemandu wisata yang paham betul tentang pemakaman Ketekesu di Tanah Toraja itu. Ketika menuliskan penjelasan dari pemandu wisata, Florentina tidak lagi menggunakan kata-kata jenazah atau tengkorak atau tulang atau pemakaman. Narasinya seolah dia mengunjungi sebuah kampung. Saya kutip sedikit dari tulisannya. Paling bawah
ada 5 rumah yang indah. Itu adalah tempat tinggal orang kaya atau orang terpandang di masa hidupnya. Setelah ia naik tangga, ada rumah-rumah kecil. Di dalamnya ada beberapa penghuni. Anda melihat mereka dengan pakaian adat Toraja. Mereka orang yang biasa, tidak kaya, tidak miskin, mungkin petani, pedagang, guru atau pegawai, atau dan yang lain-lainnya. Mereka adalah orang kebanyakan adalah orang miskin atau orang yang kehidupannya tidak bahagia. Florentina dalam laporannya menggambarkan ada strata sosial di kampung itu. Dia menarasikan seolah penghuninya adalah orang yang masih hidup, yang tinggal di rumah-rumah sesuai strata sosialnya. Memang di Ketekesu, orang yang kaya atau terpandang, jenazahnya disimpan di rumah yang bagus, warnanya merah dan kuning emas. Rata-rata mereka masih memakai pakaian adat atau kebesaran. Tiap tahun, jenazahnya dibersihkan dan pakaiannya diganti yang baru. Di atasnya ada goa-goa. Tiap goa ada pintu teralis besi. Ada jenazah yang masih memakai pakaian, tapi ada juga yang sudah berupa tulang dan tengkorak. Paling atas ada cerukan di karang tebing. Di cerukan itu ada tulang dan tengkorak juga. Mereka adalah kebanyakan orang. Selesai membaca tulisan Florentina, saya mendapatkan kesan bahwa yang memasukin dia adalah pemandu wisata atau bahkan warga setempat. Dia menceritakan seluk-beluk pemukiman jenazah di Ketekesu Tanah Toraja itu. Padahal ketika di lokasi wisata itu, teman-temannya melihat bahwa Florentina tidak didampingin oleh pemandu wisata atau warga setempat. Jadi, siapa narasumber dari Florentina? Selesai. Sampai sini dulu cerita dari doa Rosario yang memandu arwah itu kembali ke pemukiman jenazah. Untuk kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, aku mau mengingatkan lagi untuk kalian semua. Jangan lupa berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.